Polusi udara memiliki dampak buruk terhadap kesehatan sistem pernafasan sekaligus merusak lingkungan. Kadar polutan yang sangat tinggi juga bisa merusak sistem kardiovaskular. Oleh sebab itu, setiap orang harus sadar betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan untuk mengurangi polusi. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kadar polusi adalah beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Karena semakin banyak pengguna kendaraan berbahan bakar minyak, akan semakin banyak sumbangan emisi ke udara. Sektor transportasi kendaraan bahan bakar minyak berkontribusi sebesar 46% terhadap polusi udara karena menghasilkan partikel berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Akibatnya, kualitas udara semakin buruk dari waktu ke waktu. Lalu, mengapa penggunaan kendaraan listrik makin mendesak? Bagaimana perkembangan kendaraan listrik di Indonesia? Apa sih asiknya menggunakan kendaraan listrik selain kegiatan ini berkontribusi terhadap perbaikan kualitas udara akibat gas emisi bahan bakar minyak? Saya berbincang dengan narasumber. Ia aktor ternama dan juga ikut serta dalam kampanye di Indonesia Aja yang digagas oleh Kemenparekraf. Tokoh muda ini adalah Dimas Anggara. Gimana Mas kabarnya? Sehat dong. Sehat. Jadi gue mau ngobrol nih, gue mau nanyain kendaraan listrik. Ya. Gitu. Pandangan Anda tentang kendaraan listrik di Indonesia seperti apa? Luar biasa kalau gue bilang. Karena gue yakin banget kita di Indonesia tuh pasti rata-rata orang menggunakan kendaraan. Benar. Pribadi lagi Pribadi. Transportasi umumnya palingin ya lebih minoritas dibandingin yang menggunakan kendaraan pribadi. Itu menurut gue sebenarnya perkembangannya sendiri pun juga gue bisa ada ngeliat dengan mata kepala kita sendiri di mana-mana kita di jalan udah banyak banget kendaraan listrik. Benar, apalagi transportasi umum pun juga udah di beberapa titik udah pakai listrik. Kayak Transjakarta gitu kan udah ada yang listrik. Udah pakai listrik. Pasti nanti ya palingan nggak nyampe 5 tahun kalau menurut gue itu udah merajalela. Ini pandangan lu ke depannya nih di Indonesia 5 tahun ke depan mungkin udah merajalela lah, udah menyebar banget. Untuk saat ini mungkin memang masih minoritas yang listrik. Dan gue yakin sih pasti ntar lagi kita bisa menjadi apa ya? Komunitas ataupun pengguna listrik pionir lah ya. Pionirnya lah ya. Bagaimana Anda bisa tertarik menggunakan kendaraan listrik? Awalnya gue nggak tertarik sih awalnya. Belum tertarik. Karena belum isunya tuh kendaraan listrik tuh belum terlalu banyak gitu lah ya. Iya, masih peralihan ya. Iya, masih peralihan. Jadi gue masih belum tahu apa plus minusnya kayak gitu. Cuman yang gue tahu cuma positifnya buat gue adalah dia nggak ada polusi. Nggak ada polusi, nggak ada polusi. Misalnya udah gue masih kayak abu-abu aja kan ini apakah emang akan berhasil, apakah ini masih trial and error, gue kan belum tahu ya. Pengalaman apa yang Anda alami setelah mengendarai kendaraan listrik? Yang membuat gue sadar pertama karena dia enak banget, jadi pakai enak banget, mau di segala medan enak. Terus abis itu juga gue nggak perlu repot-repot berhenti nyari pom bensin, gue tinggal bawa charger aja, atau enggak kita ada perhitungan dari jarak juga kan, betul. Udah ketahuan. Jadi kayak ya udah gue jauh lebih hemat, jauh lebih nggak ada ribet ngecek sana sini tuh nggak ada. Iya. Karena yang itu kelebihan kendaraan listrik juga minim maintenance lah ya. Minim banget ya. Ya paling maintenance-nya kapas rem doang lah ya, standar betul. lah. Itu standar kendaraan listrik pada umumnya lah ya. Sisanya udah sih, masalah listriknya pun juga dia irit. Jadi menurut gue sih ini dah paling bener lah, harusnya dipakai sama masyarakat Indonesia. Apa tanggapan Anda mengenai instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang kendaraan listrik? Gue setuju banget. Karena ya otomatis kita pun juga kita berada di belakang kendaraan listrik sama berada di belakang kendaraan yang menggunakan emisi kan beda banget ya. Betul. Kalau di belakang kendaraan listrik kita tuh nggak ada yang ngeganggu penciuman kita gitu kan. Tapi kalau misalkan di belakang knalpot lainnya kan kita pasti udah kayak di bawah apaan sih nih. Dengan kita menggunakan kendaraan listrik saat ini, apakah kita bisa menjadi bagian dari kampanye Go Green? Iya. Ajakan seperti apa yang Anda berikan ke masyarakat luas untuk peralihan penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik? Kalau menurut gue sih sebenarnya ajakan itu bukan dari kita ya, tapi dari pemerintah pun juga udah ada ajakan itu kan. Menurut gue ya kita sebagai warga yang baik, ya pasti pemerintah juga udah memikirkan jauh gitu kan. Untuk impact ke depannya kan. Iya, untuk impact ke depannya. Apalagi sekarang ini juga bisa dibilang
pembangunan itu kan sangat banyak ya. Betul. Jadi ya ada baiknya juga kalau misalnya memang kita udah beralih ke kendaraan listrik, pasti kan kita juga menyayangi bumi kita dengan menurunkan kadar polusi yang ada di Karena bumi. Polusi di bumi kita ini udah sangat amat parah banget ya parah, kan, parah banget. Nah kita kan lebih ke adventure ya, kita lebih melihat alam kita. Mungkin ini adalah produk yang baru yang off-road cuman listrik. Iya. Sebelumnya pakai apa ya, BBM lah, pakai BBM. Itu sangat amat menurut gue menyayangkan sih, karena kalian ini mau menikmati alam, cuman kalian masih ngeluarin polusi. Toh juga lagi pula kalau misalkan kita di alam ya, walaupun memang banyak oksigennya gitu kan, adanya tumbuhan-tumbuhan yang gede. Tapi kalau kita pakai listrik ya berarti kan kita juga nggak mengganggu mereka. Benar, karena di sanalah mereka tumbuh dan berkembang kan. Jadi kita yang mau menikmatin, cuman jangan sampai kita ganggu rumah mereka. Betul. Gitu. Setuju. Sebenarnya kalau menurutku ya, kalau di kota-kota besar itu udah selayaknya memang diharuskan untuk go green. Karena itu berasa banget sebenarnya polusi di kota-kota ibu besar. Kota lah ya. Iya, terutama di ibu kota. Makanya kayak kemarin ada acara G20. Itu semuanya pakai listrik kan. Listrik itu juga luar biasa. Luar biasa. Pak Jokowi. Oke, thank you banget Mas Dim udah mau gue ajak ngobrol-ngobrol tentang perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Mungkin dengan adanya lu menyuarakan kendaraan listrik, mungkin nanti banyak orang-orang yang terdorong untuk menggunakan listrik gitu loh nantinya, dan nanti itu berefek baik juga untuk kualitas udara kita juga. Betul. Terus juga sebagai kesehatan kita juga gitu kan, karena minim polusi, terus kita juga hidup lebih sehat nantinya. Betul, setuju. Gitu. Mantap, enak. Dari tadi perjalanan kita naik electric bike nih. Iya, lebih tepatnya naik Suron. Naik Suron gimana nih? Menerjang obstacle bukan obstacle yang ada natural. Kita menjelajahi hutan tanpa harus ngeluarin polusi. Benar. Ya kan? Polusi suara, polusi udara ya kan? Nggak ada. Menurut lu gimana? Menurut gua enak banget. Nggak ada yang ngeganggu, tanaman pun juga happy. Alam juga senang. Betul. Kita juga senang walaupun kitanya ngatain jadi polusi. Begini dikotorin sama teman yang di depan. Cuman kita menikmati alam juga harus sayang alam juga. Harus sayang, benar. Alam juga. Kayak seperti kita menyayangi keluarga ya. Betul. Asik. Betul. Karena apabila jikalau kita tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut ya, jadi semua hal itu tuh menjadi mustahil. Betul. Sia-sia. Apa yang sudah diberikan, kan kita diberikan akal dan pikiran. Betul. Harus kita maksimalkan, harus kita manfaatkan. Betul. Karena kalau nggak dimanfaatkan namanya mubazir. Yang dimana mubazir itu adalah dosa. Oke, kita lanjut.
Ayo mari kita sayangi bumi ini dengan cara meminimalisir penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak dan menggunakan transportasi umum yang sudah pemerintah sediakan seperti MRT, KRL, dan yang baru-baru ini ada electric bus dari Transjakarta. Atau juga menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai seperti sepeda listrik, sepeda motor listrik, dan juga mobil listrik.